Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulis Nuraisyah dari kelas MPID nomor absen 32. Baik, pada video ini saya akan merekap atau meresum materi pada pertemuan kedua mata kuliah Manajemen Pelatihan dan Event. Baik, di sini saya akan membagi menjadi 2 poin. Poin pertama tentang manajemen pelatihan dan poin kedua yaitu manajemen event. Baik, kita langsung saja kepada definisi manajemen pelatihan. Manajemen pelatihan. Manajemen. Seperti yang kita ketahui bersama, manajemen adalah suatu proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Sedangkan pelatihan, menurut M. Saleh Marzuki pada tahun 1992, pelatihan adalah suatu proses membantu orang lain dalam memperoleh skill dan pengetahuan. Jadi, kalau misalkan digabungin, manajemen pelatihan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggeraan atau pengevaluasian terhadap kegiatan pelatihan dengan memanfaatkan aspek-aspek pelatihan untuk mencapai tujuan pelatihan secara efektif dan efisien. Pada manajemen pelatihan terdapat beberapa aspek, yaitu diantaranya tujuan, prinsip, landasan, dan jenis pelatihan. Yang pertama yaitu tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan yaitu untuk mengembangkan keahlian sehingga pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih efektif. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional. Dan yang ketiga adalah mengembangkan sikap sehingga menimbulkan kemauan dengan bekerja sama dengan rekan kerja dan dengan manajemen atau pimpinan. Yang kedua ada prinsip pelatihan. Prinsip pelatihan ini ada beberapa macam, di antaranya perbedaan individu. Artinya, pelatihan harus disadari adanya perbedaan potensi dari diri setiap pesertanya. Yang kedua ada motivasi. Pelatihan harus didasari oleh semangat dari para pesertanya. Dan yang ketiga, partisipasi yang aktif. Peserta harus diberikan dorongan agar aktif dalam acara tersebut. Dan masih banyak lagi, diantaranya ada seleksi pengikut latihan, ada seleksi para pelatih, ada latihan bagi para pelatih, ada metode pelatihan, dan prinsip belajar. Yang ketiga ada landasan pelatihan. Landasan pelatihan terbagi menjadi 5 aspek, yaitu yang pertama, landasan filosofis pelatihan. Artinya, pelatihan didasarkan pada nilai yang diakui organisasi atau masyarakat. Yang kedua, landasan humanistik, yaitu pelatihan yang menitikberatkan pada kebebasan, nilai-nilai kebaikan, harga diri, dan kepribadian yang utuh. Yang ketiga, landasan psikologis, yaitu tingkah laku. Mulai dari psikologi pelatihan, psikologi sibernetik atau info, desain sistem, dan psikologi behavioristik, yaitu perilaku. Dan yang keempat, landasan sosiodemografis, artinya mempersiapkan tenaga yang handal, yang relevan dengan tuntunan lapangan kerja dan pembangunan. Yang terakhir, yang nomor 5, landasan kultural, yaitu mengembangkan SDM atau sumber daya manusia sebagai upaya membudayakan manusia. Yang terakhir ada jenis pelatihan. Pada jenis pelatihan ada banyak sekali jenis-jenis pelatihan. Di antaranya ada skill training, ada retraining, ada cross-functional training, ada team training, ada language training, ada technology training, dan yang terakhir ada creativity training. Ada 10 aspek manajemen pelatihan. Yang pertama, identifikasi dan analisis kebutuhan pelatihan. Yang kedua ada menguji dan analisis jabatan dan tugas. Yang ketiga ada klarifikasi dan menentukan peserta pelatihan. Yang keempat ada rumuskan tujuan pelatihan. Yang kelima, pendesainan kurikulum dan silabus pelatihan. Yang keenam, ada perencanaan program pelatihan.
Yang ketujuh ada penyusunan dan perkembangan kerangka acuan. Yang kedelapan ada pelaksanaan program pelatihan. Yang kesembilan evaluasi program pelatihan. Dan yang kesepuluh tindak lanjut pelatihan. Oke, masuk kepada poin yang kedua, yaitu definisi manajemen event, yang merupakan pengorganisasian sebuah kegiatan yang dikelola secara profesional, sistematis, efektif, dan efisien. Event management itu sama dengan event organizer. Event yang artinya acara, organizer yang artinya pengatur. EO, yaitu usaha di bidang jasa yang secara resmi ditunjuk oleh klien untuk mengorganisasi rangkaian acara, mulai dari sisi kreatif, persiapan, pelaksanaan, hingga selesai, dalam rangka mensukseskan dan mewujudkan tujuan yang diharapkannya melalui rangkaian acara. Sama dengan manajemen pelatihan, manajemen event juga mempunyai beberapa aspek. Yang pertama, tujuan, karakteristik, jenis, dan dampak event. Yang pertama yaitu tujuan event. Tujuan event diantaranya ada pengalaman dan keahlian. Yang kedua, berorientasi pada detail. Yang ketiga, hemat waktu dan biaya. Yang keempat, kreativitas. Yang kedua ada karakteristik event. Karakteristik event itu ada 5 aspek. Yang pertama keunikan, yang kedua peristability, yang ketiga intangibility, yang keempat suasana, dan yang kelima interaksi personal. Yang ketiga ada jenis event. Ada banyak sekali jenis event. Di antaranya ada musik dan hiburan, yaitu dalam bidang hiburan terutama musik. Yang selanjutnya ada private party, yaitu penyelenggaraan pesta pribadi terutama bagi kalangan atas. Selanjutnya ada penyelenggaraan ulang tahun, itu termasuk untuk anak-anak. Yang selanjutnya ada WO atau wedding organizer, itu pesta pernikahan. Ada juga brand activation, yaitu promosikan brand dalam rangka peningkatan penjualan. Yang selanjutnya ada MICE atau MICE, MICE, yaitu singkatan dari meeting, insentif, convention, dan exhibition, yaitu penyelenggaraan acara berbentuk pertemuan. Dan yang terakhir ada one stop service agency, yaitu penyelenggaraan acara berskala internasional. Ada jenis event, yaitu diantaranya pertukaran pengalaman, investasi dan promosi, penampilan keindahan alam, dan yang terakhir penciptaan lapangan kerja. Dan yang terakhir dampak event. Keseluruhan dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan event harus secara netral. Meskipun dampaknya negatif, setiap penyelenggaraan event muncul, tetapi dampak positif juga selalu muncul di dalam penyelenggaraan event. Oleh karena itu, dampak positif harus terus dikembangkan untuk meningkatkan nilai event dan stakeholders yang terlibat. Terima kasih. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Jika pada video ini ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.